Shalom, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Christian Kurniawan. Dan kali ini saya akan sharing sebuah topik yang cukup menarik, yaitu mengenai keluarga Kristen. Dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan manusia pasti dimulai dari yang namanya keluarga. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak punya keluarga. Karena merupakan sesuatu yang mutlak bagi seorang manusia memiliki ayah, kemudian ibu yang melahirkan dirinya. Mungkin kalian bilang kalau Adam dan Hawa nggak punya ayah dan ibu. Ya memang benar, karena mereka diciptakan langsung oleh Tuhan. Tapi mereka punya pasangan hidup, keturunan, anak dan cucu, yang juga merupakan komponen dalam keluarga. Pada tahun 2020, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia mengatakan bahwa jumlah orang yang menikah setiap tahunnya di Indonesia mencapai angka 2 juta orang. Bahkan 80% diantaranya melahirkan pada tahun pernikahan mereka yang pertama. Dari data tersebut kita dapat melihat betapa banyak orang yang memutuskan untuk membangun keluarga dengan langkah awal, yaitu pernikahan. Memang hal tersebut merupakan hal yang lumrah bagi manusia untuk berkeluarga dan menikah. Ketidakmampuan orang Kristen dalam mempertahankan atau membangun keluarga mereka pada umumnya disebabkan oleh pengetahuan yang minim tentang konsep keluarga di dalam kekristenan, serta bagaimana keluarga berpartisipasi dalam proyek keselamatan Allah. Kemudian, berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia 2018, menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat jumlah kasus perceraian sebanyak 374.516 kasus perceraian. Bisa dibayangkan, di samping tingginya angka pernikahan, ternyata juga diikuti angka perceraian yang juga tinggi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang Kristen yang termasuk dalam kategori perceraian tersebut. Nah, hal ini menyeratkan bahwa di samping keinginan orang untuk memutuskan membangun keluarga, ternyata seringkali tidak diikuti dengan kemampuan seseorang tersebut untuk mempertahankan serta membangun keluarga mereka. Secara umum, kita dapat mengetahui bahwa keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling terikat secara khusus. Nah, kita pun setuju bahwa keluarga kita saat ini lahir atau terdiri dari atau terbentuk dari nenek moyang kita secara turun-menurun. Lantas kita mempertanyakan, siapakah keluarga yang paling pertama? Pasti banyak dari kita yang menjawab Adam dan Hawa. Ya, memang benar bahwa Adam dan Hawa itu merupakan keluarga manusia paling pertama di dunia ini. Tapi mereka pun lahir, terbentuk, tercipta dari suatu lembaga yang merupakan Tuhan yang Maha Agung. Jadi sebenarnya Tuhanlah lembaga keluarga pertama di dunia ini. Asal-usul dari semua keluarga manusia dan lembaga ilahi yang terdiri dari 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang tidak salah jika manusia ingin membangun keluarga yang bahagia di bumi ini. Tentu selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun sebenarnya kehendak Tuhan itu lebih daripada sekedar membangun keluarga yang bahagia. Tuhan ingin manusia membangun keluarga di bumi ini dalam rangka mempersiapkan kekekalan di surga nanti sebagai umat kerajaan Allah. Seiring dengan maksud dan rencana Tuhan tersebut, maka sebenarnya Tuhanlah yang memiliki ide tentang pernikahan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging. Bisa kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24. Tentu dengan melalui pernikahan yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang berasal dari Tuhan dan ditujukan untuk Tuhan. Seharusnya manusia menikah bukan untuk mendapatkan kesenangan pribadi, tetapi untuk kemuliaan dan kepentingan Tuhan. Dengan demikian, maka semestinya keluarga dibangun di atas fondasi kebenaran firman Tuhan. Tentu bukan hanya sekedar untuk menghindarkan keluarga dari perceraian, tetapi juga bagaimana keluarga dapat menjadi keluarga yang berkontribusi dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia.
Terdapat beberapa dasar dalam membangun keluarga. Yang pertama, pernikahan merupakan ikatan yang kudus antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menikah berarti menjadi satu daging yang tak terpisahkan. Yang ketiga, pernikahan bersifat monogami. Yang keempat, pernikahan tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut, dalam Roma 7 ayat 2. Yang kelima, pernikahan merupakan tempat untuk menghasilkan keturunan ilahi. Bisa kita lihat dalam Maleakhi 2 ayat 15. Dengan demikian kita dapat melihat grand design Tuhan bagi manusia dalam membangun keluarga. Banyak orang di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen, memiliki motivasi yang salah dalam membangun keluarga, termasuk di dalamnya kehidupan pernikahan. Mereka beranggapan dengan menikah dan berkeluarga menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka tidak sedikit dari mereka yang kecewa setelah menikah. Bayang-bayang kebahagiaan yang mereka impikan selama ini seakan-akan mereka tidak dapatkan. Mereka menuntut pasangan hidup mereka untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Konsep berpikir seperti ini tentu harus diubah, yaitu dengan memiliki motivasi menikah dan membangun keluarga adalah untuk memberi kebahagiaan, bukan sebaliknya. Memang hal ini tampaknya sulit untuk dilakukan. Tetapi dengan memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya, seseorang seharusnya mampu melakukan hal tersebut. Bayangkan jika dalam kehidupan berkeluarga, setiap anggotanya berlomba-lomba untuk mengasihi satu sama lain. Mereka mau untuk melayani, mengasihi, rela berkorban, tanpa mengharapkan kebahagiaan egois diri sendiri. Alangkah indahnya kehidupan keluarga yang dibangun atas cinta kasih tersebut. Sebenarnya itulah teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, yang rela mengorbankan nyawanya untuk umat manusia. Keluarga merupakan tempat yang sangat ideal untuk mendukung rencana Allah ini, di mana biasanya seseorang akan belajar mengenai Allah dan kebenarannya melalui orang tua. Melalui orang tua juga, seseorang akan mencontoh teladan gaya hidup dan cara beriman yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Namun, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa manusia dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dengan demikian, maka pintu keselamatan telah dibukakan untuk manusia. Pilihannya sekarang ada di tangan manusia, mau meresponi keselamatan tersebut atau justru malah menyia-nyiakannya. Maka, sebagai orang tua yang sangat berperan dalam upaya menuntun anak ke dalam proyek keselamatan Allah, mereka harus mengenakan kehidupan Tuhan Yesus yang nantinya akan diwariskan kepada anak-anak mereka. Sebaliknya, jika orang tua hidup sembarangan, tidak hidup untuk kepentingan Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan, maka akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak mereka. Seringkali tidak disadari bahwa hal tersebut menggiring anak kepada cara hidup yang sesat menuju kebinasaan. Demikianlah bagaimana keluarga turut berpartisipasi dalam proyek keselamatan Allah. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you!